Salam saudaraku, Kanjeng Nabi Sulaiman atau juga bisa dikenal dengan Raja Sulaiman atau Raja Salomo memberikan pengajaran kehidupan kepada saya dan panjenengan semua, bagaimana supaya kita itu memiliki hidup yang bijaksana. Kanjeng Nabi Sulaiman atau Raja Salomo memberikan pengajarannya melalui kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8, bagaimana Kanjeng Nabi Sulaiman atau Raja Salomo ini meminta kita supaya memperhatikan tingkah laku daripada si semut. Kita tahu saudara, si semut mengumpulkan makanannya itu di saat panas. Ketika musim panas, semut ini bergotong royong mencari makanan sebanyak-banyaknya, sehingga ketika musim hujan sudah mulai tiba, semut-semut ini sudah cukup memiliki perbendaharaan makanan yang melimpah di dalam rumahnya. Artinya saudaraku, kita diajarkan supaya tidak menjadi seorang pemalas, tetapi seseorang yang bekerja giat, dan paling tidak kita bisa memikirkan masa depan kita. Bagaimana semut mengajarkan kita untuk bekerja bersama-sama, bekerja dengan giat, menabung untuk masa depannya. Ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang bijaksana, adalah orang yang mau memikirkan masa depannya, menabung untuk kehidupannya yang akan datang. Secara rohani saudaraku, kita juga akan belajar bagaimanakah supaya kehidupan kita sebagai orang percaya itu tidak menjadi orang yang bodoh, tetapi kita sebagai orang percaya benar-benar memiliki kehidupan yang bijaksana. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama supaya kita menjadi orang percaya yang tidak bodoh, tetapi orang percaya yang bijaksana. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, sebentar kami akan menggumuli kebenaran firman-Mu Bapa. Tolong kami supaya kami boleh benar-benar mengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita buka Alkitab kita saudaraku, dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Saya akan baca untuk kita semua demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan,
bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita hubungkan bersama pada kesempatan ini. Dan yang berbahagia saudara adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan, mau menyimpan dalam hati dan mau melakukan di dalam setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Saudaraku, saat ini saya memberikan tema untuk renungan kita. Jangan bodoh, hiduplah bijaksana. Bagaimana kita diberikan pengajaran oleh Raja Salomo atau Nabi Soleman supaya bagaimana hidup bijaksana dari seekor semut. Ada banyak pembelajaran ketika kita benar-benar mau mengamati kehidupan semut, saudaraku. Dan saat ini secara spesifik kita pun diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus supaya memiliki kehidupan yang bijaksana di dalam kita menyongsong kedatangan Sang Mempelai, yaitu Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua di dalam dunia ini. Bagaimana kita bisa mensikapi dengan benar tentang kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali ini. Bagaimana perikop yang kita baca ini, saudaraku, menceritakan bahwa kerajaan surga itu digambarkan seperti halnya 10 gadis yang sedang memiliki tugas tanggung jawab untuk menyambut sang mempelai laki-laki, di mana sang mempelai laki-laki akan memboyong mereka untuk masuk ke dalam perjamuan kawin. Ini menggambarkan bagaimana sebuah penantian dari orang percaya menantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua, untuk membawa kita semua masuk ke pesta perjamuan kawin atau di dalam kerajaan surga. Sebelum pintu ditutup, saudara, sebelum penghakiman itu datang, mari kita benar-benar belajar supaya kita memiliki hidup yang bijaksana, sehingga kita tidak sama seperti 5 gadis yang bodoh. Mereka mengetuk-ngetuk pintu, akan tetapi sudah tidak dibukakan lagi karena tidak ada kesempatan kedua. Sebelum pintu ditutup, sebelum penghakiman datang, Tuhan memberitakan firman-Nya pada kita saat ini supaya kita tidak menjadi orang percaya yang bodoh, tapi menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang bijaksana. Oleh sebab itu, seperti apakah orang yang bijaksana itu? Yang pertama, saudaraku, kita belajar dari 5 gadis yang bijaksana ini, yaitu supaya kita memiliki hidup bijaksana dalam kehidupan ini adalah melakukan persiapan. Saudara-saudaraku, 10 gadis yang diceritakan di dalam Alkitab ini adalah memiliki tugas yang penting, yaitu menyongsong kedatangan mempelai laki-laki untuk memboyong mempelai perempuan dibawa ke rumah bapaknya mempelai laki-laki dan menetap di sana. Dan sebelum itu mereka akan mengadakan pesta di rumah mempelai laki-laki, saudara. Ya, di dalam adat Yahudi, di dalam pertunangan sampai kepada pernikahan, calon mempelai ini tidak boleh bertemu. Kalau mungkin di adat Jawa itu dipingit, saudara. Jadi sampai hari hanya itu tidak dikasih tahu kepada mempelai perempuan kapan mempelai laki-laki akan datang. Bisa datang sewaktu-waktu, bisa pagi, bisa siang, dan biasanya itu malam hari. Oleh sebab itu para pangombyong atau yang akan menderekkan atau ikut rombongan mempelai wanita ke mempelai laki-laki harus siap sedia. Dan diceritakan adalah 10 gadis inilah yang memiliki tugas untuk ikut mengombyong masuk ke dalam pesta kawin mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Saudaraku, kita tahu 5
5 gadis yang bijaksana ini mengerti bahwa menyambut mempelai laki-laki, menyongsong mempelai laki-laki ini tidak tahu kapan jamnya, tidak kapan waktu yang pas, mereka tidak tahu. Oleh sebab itu mereka selalu siap sedia, mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin, karena mereka menganggap tugas ini, menyongsong mempelai laki-laki ini adalah tugas yang penting. Saudaraku, ketika kita menganggap bahwa segala sesuatu itu yang kita anggap penting, tentunya kita tidak akan sembarangan, bukan? Ketika sesuatu kita anggap penting, kita akan memberikan perhatian yang lebih, perhatian secara khusus kepada yang penting itu. Seperti halnya saat ini, saudaraku, kami tim media dari GIT Jembulung Cangkring menganggap bahwa pelayanan khotbah online itu adalah sesuatu yang penting. Jadi tidak kami garap dengan sembarangan, tidak kami lakukan dengan asal-asalan, tapi kami berusaha untuk menyajikan sesuatu ini menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang baik, yang bagus, dan dapat menjadi berkat bagi semua orang. Itu kerinduan kami. Sampai pada saat ini, saudara, kami ada di Bukit Sekipan, itu di Tawangmangu. Betul Om Abed, Pak Agung ya? Kita berada di hutan pinus yang cukup sejuk. Kami berusaha untuk menyajikan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, karena kami menganggap pelayanan ini adalah sesuatu yang penting. Oleh sebab itulah, saudaraku, ketika kita menganggap bahwa segala sesuatu itu penting, tentu fokus kita akan lebih, perhatian kita akan lebih, juga apa yang kita lakukan pun semaksimal mungkin, saudara. Seperti itu juga ketika kita orang percaya menganggap bahwa mempelai laki-laki adalah gambaran Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kali kedua ke dunia ini untuk menghakimi dunia ini. Kalau kita memang menganggap ini adalah sesuatu yang penting, dan kita ini digambarkan adalah 10 gadis itu, apakah kita ini menjadi gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh? Kalau gadis yang bijaksana, saudara, mereka mempersiapkan sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan sang mempelai laki-laki, yaitu dengan membawa pelita, membawa persediaan minyak yang cukup di dalam buli-buli mereka, supaya ketika sang mempelai laki-laki datang, mereka tetap siap sedia berangkat dengan pelita di tangan mereka dan minyak untuk sebagai sumber minyak cadangan, supaya pelita mereka terus menyala sampai kepada rumah laki-laki atau mempelai laki-laki, di mana di rumah itulah akan diadakan pesta perjamuan kawin. Di rumah itulah kerajaan surga. Jadi saudara-saudaraku, jangan sampai kita menjadi seperti halnya 5 gadis yang bodoh. Mereka menganggap bahwa tanggung jawabnya, tugas mereka untuk menyongsong mempelai laki-laki itu ya sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang tidak penting, sehingga mereka ya asal-asalan di dalam melakukan tugas itu. Bawa obor ya bawa obor, tetapi tidak bawa minyak cadangan, saudara. Mereka sembrono, sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka kehabisan minyak, mau minta kepada temannya yang 5 yang bijaksana, ternyata apa? Tidak dikasih, saudara. Ketika mereka bilang, apakah aku bisa minta sedikit minyakmu karena oborku mau padam, kata 5 gadis yang bodoh ini. Tapi apa kata 5 gadis yang bijaksana? Tidak. Nanti tidak cukup buat kamu dan tidak cukup buat aku. Nanti kita malah sama-sama kehabisan minyak dan tidak bisa masuk ke pesta perjamuan kawin sang mempelai. Dan akhirnya sang 5 gadis bijaksana ini kan meminta supaya, menyarankan supaya 5 gadis yang bodoh ini pergi untuk apa? Membeli minyak. Tapi saudaraku, seperti yang kita tahu bahwa ketika 5 gadis yang bodoh ini pergi membeli minyak, sang mempelai laki-laki datang. Dan akhirnya disambut oleh 5 gadis yang bijaksana. Saudara, ini menceritakan, ini mau memberikan pesan kepada kita semua bahwa hal kerajaan surga itu urusan pribadi masing-masing kita. Kita tidak boleh minta bantuan, tidak bisa minta bantuan orang lain,
untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tergantung bagaimanakah persiapan kita. Jangan sampai ketika sang mempelai datang kita sedang tidak dalam posisi yang siap, sehingga ketika itu kita tertinggal. Dan ketika pintu sudah tertutup, kita berusaha untuk mengetok pintu. Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu. Tetapi Tuhan berkata apa? Aku tidak mengenal Engkau. Saudaraku, mengerikan sekali bukan? Ketika kita sudah lama mengenal Tuhan, ketika kita sudah lama mengikut Tuhan, kita berusaha melayani Tuhan dengan sebaik mungkin. Tetapi di akhir zaman, di mana ada penghakiman, di mana nanti sudah selesai akan setiap apa yang kita lakukan, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, di dalam penghakiman itu, aku tidak mengenal Engkau. Tentu ini sangat menyedihkan hati kita semua, saudara. Oleh sebab itu, lakukanlah persiapan yang sebaik mungkin. Kalau kita menganggap kerajaan surga itu penting. Karena kita tidak pernah tahu kapan pastinya Tuhan itu akan datang kali yang kedua untuk menghakimi dunia ini. Apakah Tuhan datang? Pasti datang. Kapan Tuhan datang? Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Oleh sebab itu kita harus siap sedia melakukan persiapan sebaik mungkin. Alkitab kita hanya memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini, akan didahului dengan tanda-tanda. Penghakiman oleh Tuhan Yesus akan terjadi, tetapi sebelumnya akan ada tanda-tanda yang diberitahukan kepada kita semua. Yang pertama adalah manusia akan semakin menjadi jahat. Ini tanda yang pertama, saudara. Bagaimana manusia akan semakin tidak mengasihi satu dengan yang lain, akan menjadi sangat brutal di dalam kejahatannya. Yang kedua adalah bagaimana tanda-tanda alam memberitahukan kepada kita. Ada banyak gejala-gejala alam yang akan menunjukkan bahwa akan ada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Gempa bumi, tanah longsor, dan juga bencana-bencana alam yang lainnya. Yang ketiga, saudara, tanda yang ketiga, tanda kedatangan Tuhan adalah keadaan itu sama seperti hari-hari biasanya. Ini yang paling berbahaya. Karena akan terjadi tanam menanam, panen memanen, kawin mengawinkan, ya seperti biasa, seperti saat-saat seperti biasanya, saudaraku. Dan saat-saat itulah Tuhan bisa datang sewaktu-waktu. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak persiapan, kalau kita tidak benar-benar bersiap sedia dengan sungguh-sungguh, ketika Tuhan datang kita belum siap, habis, saudara. Oleh sebab itu mari jadilah orang yang bijaksana dengan kita melakukan persiapan secara maksimal. Jangan bertindak bodoh dalam hidupmu, saudara. Jangan asal-asalan seperti 5 gadis yang bodoh ini. Jangan menganggap semuanya itu biasa-biasa saja. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang uripnya sak kepenak-penak karpe dewe, saudara. Hidup orang Kristen itu sudah ada aturannya, yaitu firman Tuhan. Kita tidak bisa buat aturan yang baru menurut kita sendiri, tidak bisa. Oleh sebab itu mari kita benar-benar jangan sia-siakan kesempatan ketika kita masih diberi nafas hidup, kita masih diberi kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Lakukanlah yang terbaik dalam hidupmu, supaya nanti ketika penghakiman datang, ketika pintu ditutup, kita sudah ada di dalam pesta perjamuan kawin, tidak ada di luarnya, saudara. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, saya memperingatkan kepada setiap kita semua orang percaya, ojo do sembrono di dalam hidupmu. Jangan asal-asalan di dalam hidupmu. Biyen nglerowake sabdane Gusti, mung karepe dhewe kang dituruti, samangkya mratobat nampa serahmat, mikatos tansah berkahing Allah. Saudaraku, kalau dulu kita seringkali mengabaikan firman Tuhan sebagai tuntunan hidup kita, sekarang waktunya perhatikanlah firman Tuhan. Hiduplah di dalam melakukan firman Tuhan. Kasihilah Tuhanmu dengan engkau mau menyatakan
membuktikan cintamu, kasihmu kepada Tuhan dengan engkau hidupmu mau sungguh-sungguh dibentuk, diatur, dididik, dipimpin oleh firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita benar-benar menjadi orang percaya yang pada akhirnya setia sampai akhir. Jangan sampai kita membuang setiap tanggung jawab kita sebagai orang percaya, membuang salib kita di tengah-tengah perjalanan kita, tetapi Allah mau kita terus setia. Baik hujan, baik panas, baik ada badai, baik ada pelangi, terus setia sampai akhir ketika Tuhan mengambil nyawa saya dan saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita itu hanya mengenal Tuhan, tapi biarkanlah Tuhan mengenal saya dan saudara. Jangan sampai nanti ketika hari penghakiman tiba, Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Saudaraku, ini sungguh sangat menyedihkan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lakukanlah kehendak Tuhan, saudara, dengan sekuat tenagamu, semampumu. Jangan mudah menyerah. Ketika ada banyak kesempatan berbuat dosa, engkau mudah sekali menyerah dan menganggap bahwa kasih karunia Tuhan akan terus berlaku bagi kita. Benar, tapi jangan jadikanlah kasih karunia Allah itu sebagai pijakan bagi kita untuk kita terus berbuat dosa. Lawan, saudara. Kita punya roh Allah untuk menghadapi setiap kuasa-kuasa dosa yang ingin terus membawa kita, menyeret kita masuk di dalam dosa. Ada banyak potensi. Saya dan panjenengan punya potensi yang sama untuk berbuat dosa, tetapi kita punya Roh Kudus yang sama. Kita sudah sama-sama mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Roh Kudus akan terus menuntun dan memberitahukan kepada kita. Semua keputusan ada di dalam kita, saudara. Tidak ada kamusnya orang Kristen itu khilaf, mboten enten. Karena setiap dosa itu selalu ada jeda waktu untuk kita berpikir, ini benar atau tidak benar. Roh Kudus yang mancing di dalam hati kita itu selalu memberitahu kepada kita, iki salah, ini benar. Kalau ada orang Kristen berbuat dosa ngomongnya khilaf, itu pembodohan, saudara. Itu salah. Tidak ada orang Kristen yang khilaf, tidak ada. Karena setiap kali kita mau berbuat dosa, pasti Tuhan sudah kasih waktu kita untuk mikir, iki benar enggak ya, ini salah enggak ya, kan demikian. Jadi mari kita terus belajar untuk melakukan peperangan setiap hari, saudara. Setiap kita membuka mata ini loh, saudara. Peperangan rohani sudah ada di depan kita. Yuk bersama-sama kita berjuang. Yuk kita bersama-sama terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Untuk mau hidup kita itu dituntun oleh roh, seturut oleh roh. Tidak seturut kedagingan kita. Wah, nek nuruti daging kita, saudara, orang non-TE akan terus ada kesempatan untuk berbuat dosa. Wah, enak sekali dosa itu. Tetapi ingat, kedagingan itu selalu akan menimbun apa? Lemak. Kalau orang sudah penuh dengan lemak, saudara, akan menggeh-menggeh, jantungnya akan terselubung, terbuntel apa ya namanya? Apa Pak Agung namanya, Pak Agung? Kolesterol gitu kan. Menggeh-menggeh dan sangat berbahaya sekali. Jadi kedagingan itu tidak ada bagusnya, saudara. Jadi kita juga harus menjadi orang Kristen yang penuh dengan hikmat. Jangan hanya orang Kristen yang kedagingan. Ingat suara Roh Kudus. Ingat tuntunan Roh Kudus. Supaya kita juga selalu taat, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, Allah mau supaya kita dikenalnya. Hanya ada 3 cara supaya kita dikenal Tuhan, saudara. Kasihilah Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, dan setialah sampai akhir. Jadi jangan sampai Allah berkata kepada kita, aku tidak mengenal engkau. Mengenal ini dalam bahasa Yunani itu tidak eido, tetapi mengenal di sini dalam arti adalah ginosko, saudara. Kalau eido itu begini, mungkin Om Abed bisa tanya kepada saya, Pak An, kenal Pak Jokowi kah? Gitu kan. Ya, saya kenal. Tapi pengenalan saya itu eido. Artinya hanya kenal sebatas pengetahuan saya bahwa Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia. Bapak Jokowi adalah Presiden kita bersama. Tapi mungkin ketika Om Abed bertanya kepada saya, Pak An, kenal Bu Eni kah? Iya, saya kenal. Tapi pengenalan saya kepada Bu Eni adalah pengenalan ginosko, saudara. Pengenalan secara intim, pengenalan secara
pribadi di mana saya dapat menikmati pengenalan saya dengan Bu Eni. Pengenalan saya, kepribadian, hubungan pribadi dengan Bu Eni, saya sangat menikmatinya. Inilah yang dimaksud Tuhan. Bukan pengenalan eido, tetapi pengenalan ginosko. Jangan-jangan Tuhan itu benar-benar tidak mengenal kita secara ginosko, saudara. Allah tidak bisa menikmati kenikmatan hubungan dengan kita sebagai orang percaya. Jangan-jangan kita pun demikian. Kita mengenal Allah itu hanya secara eido, bukan ginosko. Kita hanya mengenal Allah adalah secara pengetahuan kita saja. Oh, Allah itu Tritunggal, oh Allah itu Mesias, oh Allah itu Yesus Kristus. Tapi kita tidak punya pengenalan yang ginosko. Pengenalan yang ada hubungan intim. Ada pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan-jangan kita sebatas eido, saudara, pengenalan kita. Enggak ada introspeksi dalam hidup saya dan saudara. Allah mau kita mengenalnya secara ginosko. Sama seperti juga Tuhan mengenal kita secara ginosko. Kerinduan Tuhan seperti itu. Jadi ada 3 cara supaya Tuhan itu mengenal kita, saudara. Tidak ada untungnya kita kenal Tuhan kalau Tuhan tidak kenal kita. Tidak ada untungnya sama sekali. Karena Tuhan pun akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Nyala. Loh, tapi Tuhan, aku sudah melayani engkau. Loh, tapi Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku tidak mengenal engkau. Nyala. Wah, apa tidak mengerikan, saudaraku? Jadi oleh sebab itu mari kasihilah Tuhan, lakukanlah kehendaknya, setialah sampai akhir, maka Tuhan akan mengenalmu, sehingga ketika ada penghakiman, kita tidak gemetar, saudara. Kita tidak gemetar menghadapi penghakiman itu. Kenapa? Karena Tuhan mengenal kita, karena kita adalah anak-anaknya yang mengasihinya, yang melakukan kehendaknya, dan yang setia sampai akhir. Saudaraku, kekristenan bukan masalah perkataan, tapi hidup kekristenan adalah masalah tindakan. Ketika engkau berkata mengasihi Allah, apa tindakanmu? Ketika engkau berkata mengasihi sesamamu manusia, apa tindakanmu? Jangan NATO. Jangan jadi orang Kristen yang NATO, katanya begitu. Not action, talk only. Ngomong talk. Allah mau actionmu. Tuhan Yesus akan menolong kita menjadikan orang Kristen yang bisa mengasihi Allah, yang melakukan kehendaknya, dan yang setia sampai akhir. Yang kedua, saudara, supaya kita dapat bijaksana di dalam menghadapi kehidupan ini adalah berjaga-jagalah. Kita bisa perhatikan hal itu di dalam ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena itu, berjaga-jagalah supaya kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Firman Tuhan dengan sangat jelas memperingatkan kepada setiap kita supaya kita hidup berjaga-jaga. Arti dari kata berjaga-jagalah berasal dari kata ahupneo, yang berarti tetap terjaga atau tidak tertidur. Dalam artian di sini adalah bagaimana supaya terus kita sebagai orang percaya hidup berjaga-jaga supaya kerohanian kita tidak mengalami kematian. Saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan sangat jelas memperingatkan kepada saya dan panjenengan semua supaya kita di dalam kehidupan ini tetap berjaga-jaga. Mengapa firman Tuhan dengan begitu jelas memperingatkan kita? Mari perhatikan, saudaraku, ada bagian firman Tuhan di ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Kemudian ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus hidup penuh dengan kewaspadaan, berjaga-jaga, supaya kita benar-benar mendapatkan kesempatan yang terbaik. Ketika pintu sudah tertutup, saudara, tidak akan dibuka lagi. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan sangat jelas memperingatkan
kepada saya dan panjenengan semua supaya kita benar-benar mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, saudara. Kesempatan hanya akan datang 1 kali dalam kehidupan saya dan saudara, dan setelah itu pintu akan ditutup. Ketika pintu sudah tertutup, meskipun kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminta supaya pintu dibukakan, firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, aku tidak mengenal kamu. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah dengan sungguh-sungguh supaya kita benar dapat memanfaatkan kesempatan yang ada saat ini dengan sebaik mungkin. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Ini sangat penting sekali karena saya mau sampaikan, swarga itu ora iso nunut, saudara. Swarga itu adalah hubungan personal pribadi seseorang dengan Tuhan. Bahkan tentang kerajaan surga, kita tidak bisa minta tolong kepada siapapun. Mau kita minta tolong kepada bapak kita, ayah kita, ibu kita, tidak bisa, saudara. Mau minta tolong kepada teman kita supaya dia menolong kita untuk masuk surga, tidak bisa, saudara. Mau minta tolong kepada siapa? Firman Tuhan dengan sangat jelas. Ketika seseorang tidak menggunakan kesempatannya, ketika mereka berusaha untuk meminta minyak dari teman-temannya yang bijaksana, tidak. Ini merupakan sebuah gambaran, sebuah pelajaran rohani bagi setiap kita, saya dan panjenengan semua, bahwa hal kerajaan surga itu tidak bisa nunut-nunut. Hal kerajaan surga itu nggak bisa disurung-surung. Hal kerajaan surga itu adalah persoalan pribadi seseorang dengan Tuhan. Jadi kalau ada istilah neraka katut swarga nunut, tidak ada istilah seperti itu di dalam dunia orang percaya. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan berjaga-jagalah. Dan sekarang kita harus tahu berjaga-jaga dari apa. Kenapa Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara pagi ini kita harus berjaga-jaga? Memang jelas. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kesempatan itu datang 1 kali dalam hidup saya dan saudara. Memang jelas kita harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena kerajaan surga itu tidak bisa minta tolong ke orang lain, tetapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi apa? Dan kita harus berjaga-jaga dari apa? Kita perlu tahu. Paling tidak saudaraku, kita harus benar-benar berjaga-jaga dari ajaran-ajaran palsu yang ada di dunia ini. Ada banyak pengajaran yang bisa menyesatkan setiap kehidupan saya dan saudara, yang bisa mengakibatkan kematian rohani dalam hidup saya dan panjenengan semua. Hati-hati dengan setiap pengajaran yang ada. Hati-hati dengan setiap ragi yang ada. Kalau tidak, bisa fatal akibatnya, sehingga saya dan panjenengan semua tidak akan pernah masuk ke dalam pesta perjamuan kawin yang diadakan, karena kita mengalami kematian secara rohani. Yang kedua saudaraku, kita perlu waspada, berjaga-jaga dari hal apa? Tentu dari hal-hal yang bisa menyesatkan kita kepada memberhalakan segala sesuatu. Ingat, segala sesuatu yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah itu adalah berhala, saudara. Meskipun itu adalah keluarga panjenengan sendiri, meskipun itu adalah istri panjenengan sendiri, meskipun itu adalah anak panjenengan sendiri. Kalau mereka lebih panjenengan cintai daripada cinta panjenengan kepada Allah, itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Allah mau cinta kepadanya adalah yang nomor 1, saudara. Allah mau nggak mau diduakan. Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Oleh sebab itu saudaraku, hati-hati. Kalau saat ini kita mencintai sesuatu apapun itu, entah pekerjaan, entah benda apapun, atau seseorang yang jenengan cintai melebihi cinta jenengan kepada Tuhan, hati-hati, ini warning yang sangat keras. Itu adalah berhala, saudara. Hobi, betul Pak Agung. Hobi itu bisa menjadi berhala loh. Karena bisa menggeser cinta kita yang lebih dari Allah kepada hobi itu. Banyak loh hobi yang menjadikan orang itu akhirnya cintanya kepada Tuhan bergeser demikian. Jadi hati-hati saudaraku.
Hati-hati juga dengan ketamakan. Banyak orang begitu serakah, banyak orang begitu mencari akan dunia ini, sehingga mereka pada akhirnya mengabaikan hal-hal yang rohani. Sehingga pada akhirnya semuanya itu, ajaran palsu, berhala, ketamakan, itu bisa menjadikan orang mati secara rohani. Jadi kalau orang sudah mati secara rohani, saudara, tidak akan ada nilainya di hadapan Tuhan. Dan sudah pasti dia tidak akan pernah masuk ke dalam pesta perjamuan kawin atau adalah kerajaan surga. Jadi oleh sebab itu saudaraku, bukan tanpa alasan firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan panjenengan semua supaya kita benar-benar berjaga-jaga, ohupneo, supaya kerohanian kita tidak mati saudaraku, tetapi kita benar-benar berjaga-jaga supaya kita boleh masuk ke dalam pesta perjamuan kawin atau kerajaan Allah. Mari kita memberikan perhatian khusus di dalam kehidupan saya dan panjenengan tentang hal-hal di sekitar kita supaya kita benar-benar tidak mati secara rohani. Kita memberikan perhatian secara khusus kepada hal-hal yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa dan bisa mengakibatkan pemisahan diri kita dengan Allah. Saudaraku, tetaplah waspada, tetaplah berjaga-jaga, ohupneo, supaya kita tetap terus hidup dan pada akhirnya mengalami pesta perjamuan kawin. Kita akan bersama-sama masuk di sana dan menikmati bagaimana kasih anugerah Allah akan dicurahkan di dalam kerajaannya. Saudara dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saya sebagai hamba Tuhan hanya mampu menyampaikan dua hal supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang hidupnya penuh kebijaksanaan. Yang pertama adalah lakukanlah persiapan sebaik mungkin. Dan yang kedua, saudaraku, berjaga-jagalah. Tuhan Yesus Kristus, Allah saya dan saudara, pencipta langit dan bumi, memberkati kita semua. Amin. Sampaikan dapati hatiku, ajari aku mengerti perasaan. Terlebih hambamu yang menyampaikan akan isi hati Tuhan, Tuhan berkati tubuh hambamu dengan kuasa darahmu, dan biarlah Tuhan Yesus kehendak-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami. Sampaikan dapati hatiku, seirama dengan hatimu. Mari buka hatimu. Amin. Tuhan, ku berikan